Oke teman-teman, sekarang kita ketemu lagi untuk berikutnya. Kita sebelumnya udah bikin gelas anggur ini. Sekarang di part kedua, oleh saya langsung aja loncat ke pembuatan kain ya. Jadi kurang lebih kainnya itu nanti akan mengikuti scene seperti ini ya. Ya, jadi untuk still life, kain itu akan ditaruh di atas meja, lalu objeknya akan disusun dengan komposisi yang baik seperti ini, kurang lebih ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini saya delete dulu. Oke, langkah pertama kita bikin collection baru. Collection ini nanti akan khusus untuk kainnya aja, kain. Nah, yang collection yang gelas anggur ini saya nggak butuhin dulu, jadi di hidden dulu ya, di hide. Kita kerja dalam kain ini. Lalu langkah pertama, tambahkan sebuah objek gitu ya. Objeknya yang pertama adalah meja. Ini ceritanya mejanya. Objek yang kedua adalah kubus. Ya, kurang lebih kubusnya itu berdiri di atas meja, nembus ke bawah juga sebetulnya nggak apa-apa karena nanti nggak terlalu kelihatan ya. Yang kita cari itu kainnya. Lalu sama saya diduplikat. Tujuannya diduplikat ini untuk seakan-akan nanti kainnya itu akan menutupi ya masing-masing kubus seperti ini, lalu terciptalah kerutan-kerutan gitu ya. Nah, yang perlu kita lakukan di sini adalah eksperimen dari posisi, mungkin juga nanti bisa dirotasi seperti ini untuk menciptakan hasil dari kerutan kain yang berbeda. Sebagai contoh, kalau kubusnya seperti ini dengan ukuran seperti ini, lalu posisinya setinggi ini ditambah dengan setinggi ini, nanti hasilnya pasti akan berbeda gitu ya. Jadi kuncinya harus sabar dan mencoba gitu ya. Ya, nanti kita coba lihat ya hasil dari yang pertama ini dulu. Nah, yang ketiga, yang keempat, tambahkan objek duplikat dari mejanya, taruh di atas. Posisinya harus lebih tinggi dari objek yang tertinggi, yaitu di kubus ini ya. Antara ini rencana nanti bakal jadi kainnya ini ukurannya bisa lebih kecil atau lebih besar, jadi terserah gitu ya. Kalau lebih besar pasti akan menutupi dari mejanya, kalau lebih kecil nanti posisinya akan berada semuanya di atas meja. Jadi untuk sementara sama saya ini dikecilin sedikit saja, lebih kecil dari mejanya. Jangan lupa diberi nama untuk kainnya ya, dibiasain beri nama. Nah, setelah dari sini kita seleksi objek-objek lain ya, 3 objek yang berada di bawah selain kainnya ini kita seleksi satu-satu, masuk ke dalam panel yang namanya cari physics ya. Nah, di sini nih physics kita pilih, lalu kasih physics untuk collision. Gak perlu settingannya nggak perlu dirubah. Objek kedua kubus yang kecil collision juga, objek ketiga collision juga. Nah, untuk objek yang akan jadi kain ini jangan dulu dikasih cloth ya, tapi kita cek, pastiin objek ini di edit modenya punya banyak segmen atau vertex. Kalau enggak nanti objek ini akan kaku, nggak bisa berdeformasi seperti kain pada normalnya ya. Jadi kita tekan Ctrl R sambil di scroll ke atas mouse-nya untuk menambahkan. Bisa juga pakai modifier sebetulnya. Cuma kalau ini terkesan lebih random ya.
masuk objek mode, saya pikir ukuran vertisnya sebanyak ini juga nggak apa-apa ya untuk percobaan pertama, karena pada prinsipnya semakin banyak vertis itu nanti lekukan kainnya akan semakin halus gitu ya, tapi juga akan mempengaruhi dari kinerja komputernya. Jadi sementara mungkin saya coba yang ini dulu deh ya, masuk objek mode lagi, baru kita pilih cloth. Nah seperti itu. Nah yang biasanya paling umum di setting untuk awal adalah collision kainnya itu sendiri. Di sini ada self collision, artinya ketika nanti si benda kain ini bertubrukan dengan dirinya sendiri, dia nggak nembus, jadi saling bertumbukan gitu ya. Ini harus di checklist, diaktifkan. Terus sebetulnya Blender tuh udah menyediakan templates gitu ya, jenis-jenis kain dengan settingannya. Kita coba ya, misalkan pakai katun nih, settingan katun kita pilih, cek lagi self collision nyala, terus masuk ke case, lalu di bake ya, kita klik. Oh ya, sebelum di bake itu kita bisa tentuin ini simulasinya itu mau berapa frame. Normal itu 1 sampai 250 di sini ya, di timeline. Tapi nggak apa-apa, untuk awal kita cobain dulu segini. Lalu klik bake. Nah, ini tinggal menunggu aja sampai progress barnya penuh 100%. Nah, disarankan kalau lagi nge-bake seperti ini, komputernya jangan sambil dipakai kerja software-software yang berat gitu ya. Kalau untuk sekedar browsing sih saya rasa nggak apa-apa, takutnya ngehang seperti itu. Tapi sejauh saya pakai Blender ini jarang ngehang sebetulnya. Oke, ya sudah 100%. Nah, cara ngeceknya simulasinya udah betul apa enggak, di panel timeline ini ditekan aja tombol play animationnya. Nah seperti itu ya, dia akan otomatis langsung tersimulasi sesuai dengan bentuk ini. Nah ini tadi seperti yang di awal saya bilang ya, bentuknya apakah sudah enak atau belum. Tapi sebelum ke situ kita coba cek dulu di sini kualitas kainnya masih kotak-kotak kasar ya. Ini karena kalau kita klik kanan tuh dia masih shade flat, harusnya shade smooth seperti ini. Terus seperti biasa untuk menghaluskan ya, membuat lebih halus, masuk ke modifier, kasih subsurf. Nah seperti itu ya. Kita coba inspeksi dulu, cek dari segala macam sudut pandang nih, apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum ya. Kalau belum, nah ini ya, kalau belum, cara mengaturnya lagi adalah masuk lagi ke physics, pastikan masih terpilih objek kainnya, terus kita hapus dulu backnya gitu ya. Hapus dulu backnya, posisi framenya kembalikan ke 1 dulu, terus kita ulang, misalkan kayaknya nggak perlu setinggi itu misalkan, atau nggak perlu sebesar itu tergantung preference teman-teman sekalian ya. Atau misalkan sedikit di rotate deh biar terjadi bentuk yang beda gitu ya. Ini juga sama, di rotate sedikit, mungkin rotate-nya disembunyi. Nah mungkin gitu, meskipun rada aneh nanti ketika kita mau naruh objek still life di atasnya, mungkin nggak terlalu miring ya, sedikit aja, disumbu Z aja deh. Oke, kalau sudah, kita ulang lagi ngebake-nya ya, kita ulang lagi. Nah ini yang tadi saya bilang harus sabar gitu ya. Jadi ketika kita baru
ini kebutuhannya hanya untuk satu frame sebetulnya, nyari posisi kain yang kita anggap bagus gitu. Jadi kalau bisa dibayangin nih teman-teman, kalau bikin animasi beberapa menit gitu ya, untuk kain ini disimulasikan itu akan sangat lama. Itu hanya baru ngebacknya aja gitu, belum ada elemen-elemen dalam animasi yang lain gitu kan. Oke, ya semoga hasilnya lebih bagus dari yang sebelumnya. Kalau enggak, ya bikin lagi deh kalau gitu ya. Nah, ini gimana teman-teman? Udah cukup ya? Untuk tutorial kita anggap cukup deh. Nanti misalkan kita pause, kita inget-inget nih atau dicatat deh di sekitar di frame berapa ya posisi kain yang paling bagusnya. Mungkin di sebelah sini nggak terlalu bagus posisi lipetannya, sedikit cacat, tapi mungkin nggak terlalu masalah karena nanti saya akan coba komposisikan kurang lebih seperti ini sudut pandangnya gitu ya. Jadi nggak harus merata karena nanti kebutuhannya hanya dari depan, renderannya hanya dari satu sudut pandang aja, nggak muter seperti ini. Jadi bagian cacatnya nggak akan kelihatan. Nah, misalkan seperti ini ya, di frame 180. Langkah selanjutnya sebetulnya karena kita nggak butuhin ini semua, ini bisa kita sembunyiin dulu ya objek-objek ini biar nggak ngeganggu. Jadi nanti masukin ke frame 180, posisinya udah gini. Karena kadang-kadang objek yang collision tadi itu suka nembus di sini dan harus disetting ulang kainnya itu ya. Oke, untuk tutorial membuat simulasi kain sudah cukup untuk keperluan still life. Oke, sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya. Terima kasih.